Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan kita kemudahan di tengah liburan yang saya lihat ternyata betul di Zoom hanya 6 orang yang hadir, ya dari 8, 2 orang saya. 6 orang yang qadarullahu masyafa'al. Mungkin karena kesibukan ya, ada beberapa umahat yang ada kesibukan dengan keluarganya, ada yang mungkin belum diizinkan ya sama suaminya, karena ada beberapa yang begitu ya. Kalau ada suaminya di rumah, tidak boleh ya, harus fokus dengan rumah. Ya kita berikan uzur untuk mereka dan semoga untuk umahat yang masih meluangkan waktu, apalagi Masya Allah mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Semoga Allah merahmati kita dan Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan. Dan Allah memberikan Al-Quran sebagai syafaat kelak untuk kita di hari kiamat. Ya, kaifahalukuna umahat, sehat semua. Alhamdulillah, khair ya Ustazah Vita. Kaifa Ya, haluki ya ya, Ustazah? Alhamdulillah bi khairin. Ya, saya ini kan set layar dulu ya. Terakhir kita di ayat berapa umahat? Ayat 86 Ustazah. Ayat 86 surah Al-Baqarah ya. Betul. 86 surat Al-Baqarah. Benar, Pak. Ya, si loading 86. Oh, berarti sekarang ulaika ladina sytarul hayatad dunya. Ya, betul itu ya. Ya, silakan kita mulai. Tafadholi umahat yang pertama. Mana ya Ustazah? Ya, yang Balida. A'udzu bil Ya, na'am Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Hmm. Di hak-haknya ditampakkan lagi ya, hak tak marbutoh yang berubah jadi huruf ha. Bil akhirah. bil akhirah Mm-mm. fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum Walahum, yunsarun. jangan hum tapi hum. Walahum yunsarun. Wala hum Tapi jangan yunsarun. kelamaan Balida, mimnya terlalu Oh, berlebihan ya durasi tawasudnya. nah. Wala hum yunsarun. Mm-mm. Walaqad atayna Musa Itu kitab huruf lin. ya. Huruf lin ya. Walaqad Huruf ini adalah huruf atayna kurang ini. ya, sebentar mic saya udah. Nah, Ya betul, dia huruf lin ataina. Nah, kalau huruf lin itu seperti huruf emang diri dia sendiri. Oh, dia huruf ya. Berarti tangan lidahnya lebih ditekan lagi. Jangan sampai nanti dia itu kecampur sama huruf mad. Jadi ada e-nya. Ataina, jangan dialirkan seperti mad. Fokuskan tengah lidah. walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'di. Begitu ya, Ustazah? Ya, betul lanjut. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryam Kol-kolah. al-bayyin. Kol-kolah jangan menjeda. Kalau Isa Isa benar, itu ada e-nya. Isa benar Maryam al-bayyinati. wa atayna Isa ibna
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه. Nah, jadi kasih Mbak. Jadi Mbak Lida ketika ngucapin kol-kola, dia fokus di makhroj. Di mana dal? Dia di ujung lidah. Yang nempel ke pangkal gigi sari atas. Suara itu hanya di situ. Saat dia mantul, udah di situ, tidak kita masukin ke dalam. Wa ayyadna, yadna, bukan yadna, bukan yad. Itu ada e-nya. Ya, diulang lagi. وأيدناه Betul, بروح tapi hu-nya jangan panjang. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. وأيدناه وأيد Yang kelamaan juga وأيدنا ya-nya. Wa ayya, iya. wah, bukan. وأيدناه بروح القدس Heeh. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى Hmm. بما لا تهوى أنفسكم Ikhfa. Nah, استكبرتم. ikhfa itu gimana huruf setelahnya? Ah, ini huruf fa. Berarti Pak, gimana tuh siap-siapnya Mbak Lida? Anfu Gimana Anfu siap-siapnya kemana? ya, Saya nanya dulu, Pak, kemana siap-siapnya? eh, ujung Mulut. gigi sari atas ke ini, ke bibir bagian dalam bagian bawah. Jadi cuman bibir bawah. Ya, Jadi yang menuju itu ya. bibir bukan gigi seri. Kalau ujung gigi seri Oh, atas dia tidak menuju, dia diem aja. Yang bergerak adalah bibir bawah, ya perut bawah, bibir perut bawah. dalam bibir Oh, oh bawah. ya. Nah, lidah nggak boleh bergerak. Tambah lidah tadi lidah ada bergerak ngikut naik. Harusnya Um, bibir aja. Fusukum, coba lagi. oh iya. Anfusukum gitu ya, Ya Ustaz. diwasol. Maaf. La tahwa anfusukum mustakbar Hmm. an Enggak, anfusukum masih jangan mustakbar. sampai ada Oh, jangan ada lidahnya yang ya. lidah itu nggak ada peranan apapun ya. Lidahnya. Pangkal lidah pun nggak usah ditahan. Eh, Fusukum. anfusukum mustakbar. Wasol aja Mbak Lida daripada udah bener Mbak berhentiin nanti salah lagi. Wasol aja. Oh ya, baik. Wasol terus sampai saya komen. Berarti Ana Kalau mulainya dari Ya udah dari istakbar. latahwa kayak tadi. Kalau misalnya nanti ada koreksi atau Oh, apapun nanti iya. saya sampaikan sana. Karena kalau udah bener saya diem. Kecuali Oh, memang nah, fatal lagi gitu. nah. La tahwa anfusukum mustakbar. Kenapa di bar ya? Ang, Kenapa mesti boleh ya, berhenti di Mas. bar? Nafas nggak kuat atau gimana, Mbak Rida? Tadi rencananya berhenti di situ, Ustazah. Oh, nggak boleh di Tidak boleh bar. ya, Itu Ustazah, tum berhenti? itu Oh, satu naam. kesatuan ya. Oh, Istakbartum. nah. Pertama dia Oh, satu naam. kesatuan, nggak boleh berhenti di tengah kata. Terus yang kedua, kalau nafas masih kuat, tidak ada tanda berhenti, kita lanjut aja. Karena bisa jadi Oh, tolibah naam. nggak tahu maknanya kan. Nah, kecuali nafas. Naam. Tadi saya tanya nafas apa gimana gitu. Karena kalau nafas nanti Iya. irtiror, itu pun kalau misalkan antunak karena nafas nggak kuat. Tetap nggak boleh berhenti di istakbartum. Bar nggak boleh, karena di setengah kata. Berarti berhentinya di anfusukum gitu ya. Coba lagi tarik nafas, insya Allah nafasnya bisa. Karena saya lihat dari tadi Naam. nafas Mbak kuat kok. Nggak Naam. pendek nafasnya. La tahwa anfusukum mustakbartum Nah, ini kalau fafariqom ikhfa-nya huruf kaf, nah itu baru lidah belakang dia naik karena makrojnya kaf um, lidah belakang. Fafariqon kadzabtum. fafariqom kazzabatum Diwasol aja. Wasol fafari aja.
Fafariqan kazzabatum Wa fafariqan kazzabatum wa fariqan Nah, itu lidah belakang taqtulun. baru nggak boleh naik Mbak Nah, Lida karena setelahnya ta ya. Kalau ta nggak oh, ada peranan apapun di lidah belakang. Jadi ujung lidah aja yang mau siap-siap menyentuh makhrajnya yaitu pangkal gigi sari nah, atas. tanggal Wa gigi sari atas. fariqan Wa taqtulun. fariqan taqtulun. Mm-mm. Lanjut. Qalu qulubuna Harokatnya wa qalu. waqa waqalu ku waqalu kulu waqalu qulubuna gulf Mm-mm. bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun Gunanya panjangin lagi yu'minun faqalilam ma. faqalilan ma yu'minun. Kalau itu yu-nya tamtid namanya kepanjangan. Yu'minun. Yu'minun. Nah, seperti itu. Ahsanti Balida barakallahu fi. Nah, wafik barakallah. Nah, di sini kita sedikit akan kita ambil hukum yang perlu kita murojaah, perlu kita bahas kembali. Yang saya kotakin warna hijau. Nah, ini ada dua ya. Kelihatan ibu-ibu di layar HP masing-masing? Terlihat Ustazah. Ya, terlihat. Oke. Nah, saya ingin tanya nih sama ibu-ibu. Apa persamaannya secara hukum ya, secara hukum? Izhar Ustazah. Betul, Mumtaz, izhar. Oke, terus apa perbedaannya? Itu setelahnya huruf ya, setelahnya hak. Ya itu pun kita tahu semua ya. Nah, cuman maksudnya perbedaan pembahasan dalam secara hukum. Yang Yang pertama aslinya dunia itu idhar idhar mutlak ya mutlak. Ustazah. Yang mana? Yang idhar mutlak? Yang Ad-dunya. dunia. Dunia. Apa sih idhar mutlak, Umahat? Nun sukun bertemu dengan ya di dalam satu kata yang sama Ustazah. Iya, betul. Tapi kenapa kok dibilang idhar mutlak kok? Untuk Nah, jadi idhar itu kalau yang sudah kita pelajari, ada namanya idhar halqi. Nah, idhar halqi itu nun sukun ketemu apa? huruf yang dihalki Ustazah. Hamzah Ditenggorokan ya atau al-halqa, yaitu ada berapa huruf? ada 6. Iya, betul, 6 ada 6 huruf. huruf. Nah, anhum itu idhar apa, Bu, golongannya? Halki. Ya, halqi. Halqa. Lalu ada idhar apalagi selain idhar halqi? Ada idhar. Kalau mim sukun idhar safawi ya Ustazah. Mm-mm. Ya, idhar apa itu? Safawi. Ya, idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf Selain huruf mim dan ba. Selain huruf betul. ba dan Huruf mim hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba, Dan tentu huruf alif ba. tidak mungkin ya, dia ketemu alif. Oke, nah di sini bukan mim sukun tapi nun sukun. Lalu ada idhar apa lagi yang udah kita pelajari? Idhar komari. Alif lam komariyah itu hukum idhar bukan? Hukum Iya idhar. betul idhar. Nah, ya terus ada juga nanti kita kalau belajar idhar riwayat. Ya itu udah ya tentang idhar riwayat yang dimana secara riwayat kita mengidharkannya. Apa Bu idhar riwayat siapa yang masih ingat? Harusnya secara kaidah dia itu idgham. Tapi karena riwayat dia diidharkan. Siapa yang masih ingat? Karena Ada satu kata. karena dia Satu enggak, kok satu kata itu memang kaidahnya aja udah enggak. Ini kaidahnya, kaidah idgham itu apa sih? Ya kaidah idgham itu huruf tersebut harusnya masuk ke setelahnya tapi dia di dalam dua kata yang berbeda.
syarat idgham itu di dalam dua kata yang berbeda. Nah, dia secara apa namanya? Secara kaidah itu harusnya dia bagaimana? Harusnya dia bisa idgham, tapi enggak jadi idgham. Nah, karena sebab memang riwayat mengatakan demikian, yaitu izhar yang nun wal qalami wa ma yasturun. Harusnya kalau secara hukum nun sukun ketemu waw. Nun, Ibu gimana? Apa namanya? Mulai nyambung, mulai ngerti atau bingung? Kalau bingung maksud saya harus tulis berarti. Hah? Paham Gimana insya Ibu-ibu? Allah, Ustazah. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Jadi saya nggak usah nulis ya. Nun itu kan huruf muqatta'ah. Ada lafaz nun sukun. Ketemu huruf waw kalau kita mau wasol. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wa. Nun wa. Kan gitu. Iya, Harusnya harusnya dia idgham ya. idgham karena dua kata yang berbeda. Nun wal qalami wa ma yasturun. Harusnya, tapi kenyataannya dia tidak idgham karena riwayat Hafiz demikian. Ada riwayat yang dimana mengidghamkannya, misalkan Syu'bah itu idgham. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu Hafiz. Ya, ada yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Karena emang riwayat, maka kita katakan izhar riwayat. Nah, kalau ini izhar mutlak kok. Kenapa dibilang mutlak kok? Karena dia nggak masuk kemanapun. Dikatakan dia hukum nun sukun. Harusnya hukum nun sukun izharnya halki, betul nggak Bu? Ya, harusnya halki nggak kalau izhar pada nun sukun? Iya, harusnya Iya, halki Nah, Ustazah. halqi. Naam. Tapi apakah kita bisa bilang dia idhar halqi? Nggak bisa, karena idhar halqi dinamakan halqa karena hurufnya keluar dari tenggorokan. Sedangkan nun sukun ketemu huruf ya. Nah, huruf ya itu makhrajnya di mana? Di tengah lidah Ustazah. Iya, di tengah lidah nggak bisa. Nah, kok begitu terus gimana? Dia nggak ikut ke syafawi karena memang bukan syafawi. Dia bukan di Iya, bibir ya. bukan. Bukan halq juga, tenggorokan bukan. Ya, huruf ya bukan di tenggorokan. Bukan juga karena sebab riwayat, karena riwayat yang lain pun bacanya idhar juga gitu. Bukan karena riwayat Hafiz Syu'bah, mungkin Qiraah mana enggak, bukan karena itu. Ya bukan juga tentang alif lam qamariyah. Ya, kita nggak bahas tentang alif lam di sini. Maka dikatakan mutlak kok, memang udah dari sananya demikian. Jadi dia punya hukum sendiri yang memang memutlakkan dirinya untuk izhar. Nah, secara alasan bahasa, maksudnya kenapa kok orang Arab begitu bacanya? Karena kalau dia di dalam satu kata dan diidogomkan, tidak akan ada kejelasan lafaz. Aduya, orang bingung, orang Arab bingung aduya itu apa? Pikirannya itu ya tasydid biasa. Pikirannya ya tasydid yang memang asli. Bukan ya karena ada nun sukunnya. Pikiran mereka itu dal ya tasydid udah duya apa duya. Yang nggak kepikiran ad-dunya. Itulah lafaz dari sisi. Kenapa orang Arab demikian? Nah, ini tentang ilhar. Nah, kalau nun sukun ketemu huruf ya, apa hubungan hurufnya? Hmm? Apa hubungan huruf nun sukun dengan ya? Qorib ya Ustazah ya. Ya betul, mutaqoribain ya, nun sukun dengan huruf ya itu mutaqoribain. Jenisnya apa? Sogir Ustazah ya. Sogir. Kan Kenapa sogir? sukun dulu baru harokat. Ya, sukun dulu baru harokat. Nah, untuk untuk hubungan huruf, jika saya katakan, Ibu apa hubungan huruf? Maka Ibu jawab, oh hubungan hurufnya ini. Tapi kalau ditanya apa hukumnya? Nah, hukum tadi namanya izhar mutlak kok. Jenisnya apa dari hubungan hurufnya? Jenisnya dia adalah sogir. Ya, untuk yang anhum, bagaimana hubungan hurufnya? Mutaba'idain Ustazah ya, jauh ya. Betul, mutaba'idain. Nah, mutaba'idain itu jauh saat huruf satu ke huruf kedua. Tapi ingat ya, syarat hubungan huruf itu dia berdampingan, bukan terpisah. Misalkan apa hubungan huruf ain dengan huruf h? Oh enggak bisa ya. Anhum, ain sama h enggak bisa. Kenapa? Karena kepisah sama satu huruf yaitu nun. Nah, jadi di sini dia mutaba'idain.
nun sukun dengan ha. Mengapa demikian? Jauh makhrajnya. Ketika saat ada huruf yang ketemu dengan huruf lain, dia terpisah dengan satu aja tempat makhraj, itu udah mutabaidain. Contoh huruf kaf dengan huruf nun. Gimana tuh? Mutabaidain nggak? Nun dengan kaf. Mutabaidain atau tidak? Masih satu Umahat lisan tuh. sih Ustazah ya? Masih satu lisan sih Ustazah ya? Bagaimana? Kan kaf di lisan, nun juga di lisan. Gimana? Jadi mutabaidain nggak ibu-ibu? Atau bagaimana? Termasuknya Kalau qorib ya Ustazah, Ustazah? Ada yang bilang mutakoribain. Terus yang lainnya? mutabaidain. Mutabaidain. Lain. Ada lagi yang lain? Nah, jawabannya adalah mutabaidain. Karena terhalang sama Oh makhraj ya, terhalang kof ya. tengah lidah. Oh iya iya. Terhalang dengan tengah lidah. Ya, kalau kaf dengan jim. Apa Qorib dia? Ustazah. Qorib. Mutakoribain. Bukan. Ya, qorib. Karena dia pangkal lidah. Oh iya, Pangkal lidah. Dia ketemu sama tengah lidah. Jadi ketika dia deketan, samping-sampingan, tidak kehalang sama organ bicaranya yang lain, maka kita akan bilang dia mutakoribain. Tapi kalau kehalang walaupun satu, maka kita katakan mutabaidain. Nah, nanti kalau jenisnya gimana? Kalau harokat-harokat dia kabir. Kalau harokat sukun dia mutlaqo. Ya dia mutlaqo. Ya sekarang kita lihat ibu dikata ulaika. Itu ada waw kecil, ada waw di atasnya ada bulatan kecil. Jangan sampai keliru ya, bulatan kecil ini menunjukkan bagaimana dia menunjukkan tidak terbacanya huruf alias secara lafaz itu anggap aja tidak ada. Ya, anggap aja tidak ada. Ulaika bulatannya kecil dan lebih lonjong ke kanan. Ya beda lagi kalau nanti bulatannya lebih panjang ya ke atas, ya lebih gede, ya itu beda lagi nanti hukumnya. Ini dianggap nggak ada. Ulaika. Ya, ada yang mau ditanyakan Umahat? Ya kita langsung lanjut ya. Masya Allah ya nggak kerasa. Ini ada 4 orang ya. Jadi berapa orang? 5. Oh, kalau 5 berarti saya ini ya menyesuaikan waktunya. Jadi totalnya ada 5 orang yang baca ibu-ibu hari ini. Betul Ustazah. Betul, Ustazah. Baik, nomor 2 silakan Umahat. Nah, Ustazah. Hmm. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi Nah, lidah belakang tolong jangan naik. Kenapa nggak boleh naik saat ikhfa ketemu huruf dal? Karena makhraj dal di ujung lidah, ya bukan lidah belakang. Jadi lidah belakang nggak boleh naik. Di indi ya itu lebih bagus. min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu Itu udah dapat posisi mulutnya udah dapat. Tinggal tengah lidahnya cekungin. Min qablu min qablu Karena beli yastaftihun. memang tengah lidahnya harus dicekungin. Jadi kayak Kurang. Mbak neken lidahnya biar dia ke bawah si tengah lidah. Min qablu yastaftihuna. Min 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 Lebih qabl baik. min Lebih baik kan? qablu yastaftihun. Boleh dari Iya, kayaknya yastaftih. nafasnya sebenarnya Mbak masih kuat kayaknya nafasnya itu Masih sebenarnya. dari min qablu ya, Ustazah? Ya, kalau masih kuat kita full ini aja sampai nafas kayaknya udah mau habis gitu ya. Nah. Min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru Nah, untuk huruf kaf, falamma ya kaf. Siapa yang mau menyebutkan kaf di mana apa aja sifatnya?
Ya boleh Mbak Kartika, boleh umat yang lain. Sifat Hamas. kaf. Hamas, Betul. Hamas, Ustazah. Hamas, kemudian dia syiddah. Syiddah, Istifal, ya istifal. infitah. Iya betul. Infitah. Ada lagi yang lain? Cukup Ustazah. Ya, cukup, iya. Nah, kaf dia punya sifat hamas. Betul, dia ada nafas, ya. Kita akan dengar ada nafas. Tapi Masya Allahnya dia itu huruf yang walaupun ada nafas, tapi sandaran makhrajnya itu kuat, ibu-ibu. Dia sandaran makhrajnya kuat. Ka, bukan ka. Ka, lemah banget itu sandaran makhraj, enggak. Dia sandaran makhrajnya kuat karena dia syiddah. Nah, makanya saat dia berharokat, sandaran makhraj itu tetap harus kuat. Artinya, kita pas ngucapin kaf itu, si pangkal lidah kita itu menekan dengan sempurna. Jadi enggak lemah ka, bukan. Nah, itulah menyebabkan hamas ketika harokat enggak terlalu kedengeran. Kafaru, segitu aja. Jadi enggak sengajain ka, ya ka, bukan. Boleh diulang? Kafaru falamma. Ka. Gak usah ditekan gitu Mbak, netral Terlalu alami gitu aja. kan. Alami. Ka. Nah kalau sukun baru dia lebih kedengeran, soalnya kalau sukun itu kan sifat-sifat semua pun lebih jelas. Kafaru segitu aja. Kafaru. Ya diwasol. Kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ya mim tasydid gunahnya panjangkan lagi. Kurang. Falamma ja'ahum. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Jangan panjang, bih bukan. Bih langsung aja. Kafaru. Kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Silakan. Lanjut terus sampai saya stop, Mbak. Bi'sa mashtarau bihi. Alirkan lagi huruf sin. Nah, tengah lidahnya dari alirkan nafas. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzal. Ulang lagi, Mbak. Ayyakfuru. Ayyakfuru bima anzalallahu bighyan. Bukan Afwan. baghyan. Anzalallahu baghyan Nggak terlalu lama dia. ayyunazzilallah. Dia idhar ya, tanwin ketemu hamzah. Baghyan tingkatan idhar itu tingkatan keempat dalam gunah. Jadi nggak seperti baghyan ya tidak ketahan. Baghyan Jangan kelamaan Mbak. Baghyan enggak. Baghyan Baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Do tidak ngantuk. Nah, begitu. Nah, jadi jangan langsung dilepas ya. Min fadlihi. Kenapa nggak langsung lepas? Karena punya sifat rokhwah. Jadi dia agak lama di penekanan makhrajnya. Fadlihi. Min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Jangan panjang dinya. Min ibadihi. Min ibadihi. Faba'u bighadabin ala ghadab. Walil kafirina azabun Tipis atau tebal? muhin. Tipis. Tipis. Ulang lagi. Walilka.
وللكافرين عذاب مهين. Ahsanti, barakallahu fiik. Fiik barakallah. Nah, kita lihat di sini ibu-ibu, yang saya kotakin warna merah ya. Ya, boleh ini. Kira-kira ada perbedaan apa di sini, tapi dia itu perbedaan suatu hukum tentunya yang perlu dibahas. Jadi ini istighraj akam kurang lebihnya demikian juga. Jadi kita membandingkan. Oh, kalau ini dia tuh begini, dia begini. Jadi harus dilihat persamaan, tapi dia tuh beda. Nah, boleh Bu. Secara hukum tentu bedanya. Ada yang mau coba? Itu Yang hamzah wasal dengan hamzah qati ya Ustaz ya? Hamzah wasl, hamzah qata'. Iya, yang ai itu alif yang itu kan hamzah qata, yang itu hamzah wasal, bukan? Yang mau dibahas perbandingan hukumnya kayak gimana? Yang depan itu huruf lin ya Ustazah. Nah, ya oke lanjut dulu ini. Rau, Kayak Bawi dia ya, tadi kan? kafaru, mat, huruf mat tadi. Iya, huruf mad. Apa perbedaan huruf lin dengan huruf mad? Waw sukun, yang lin waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Kalau yang mat, waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Oke, perbedaannya oke itu dari sisi harokat ya. Bagaimana sih syaratnya kalau mat yang tadi, lin juga yang tadi. Terus apa dari sisi hukum yang terlafazkan, apa bedanya? Kalau yang ayyakfuru itu gombi gunnah. Oh, enggak, masih yang wow itu dulu Mbak. Masih yang yang Masih tadi. Terus apa perbedaan dari sisi lafaz yang terjadi di antara mereka berdua? Kalau yang tadi apa ya? Yang matobi itu udah rokat bukan saja. Kalau yang Betul. roi itu kan dengan lembut wawunya diucapkannya. Apa? Roy, gimana Mbak? Roy atau Row? Row ya, row. Iya, Row. Row. Dengan lembut ya, dengan lembutnya kira-kira kadarnya seperti apa? 2 harokat juga lembutnya? Enggak usah aja, enggak dua harokat. dua harokat. Kurang dari 2, lebih Ya, kurang betul, dari kurang dari 2. Oke. Ya, jadi kalau kita ada perbandingan, kita mengambil sebuah hukum yang memang dia bisa dibandingin contoh kayak tadi. Memang bisa juga hamzah wasl, hamzah qata', tergantung nanti dia mau jelasinnya gimana. Oh, nanti kalau mau jelasin bisa. Dari sisi rosem bisa. Oh, dari sisi rosem. Yang pertama itu hamzah wasl. Makanya dia sama-sama alif. Nah, gitu dulu bilangnya. Kalau kita mau pakai hamzah. Sama-sama alif. Bedanya kalau yang pertama itu alifnya fungsinya sebagai hamzah wasl. Sebab itu ya tandanya kepala sod. Ya, buletan kepala sod. Adapun alif yang kedua dia sebagai hamzah qata'. Sehingga di atasnya dikasih kepala ain, kepalanya. Apa namanya tulisannya itu dari sisi tulisan aja bobotnya udah beda. Ya kalau di sisi rosem sama. Rosamanya gimana Ustazah? Itu alif. Alif itu adalah rosem. Adapun kepala sod, kepala ain itu adalah bobot. Bobot itu tanda. Ya kalau rosem dia itu kerangka yang udah ada dulu di zaman Nabi SAW. Nah, terus dari sisi hukum lafaznya bagaimana? Nah, kita jelaskan juga. Kalau ini alif, hamzah wasol dikata ishtarau, dia itu nggak dianggap tidak ada secara lafaz. Kalau dia di tengah tilawah, sehingga bisa mashtarau. Beda dengan yang ayak furu. Ya, dia tuh dibaca dalam keadaan apapun. Anfusahum furu. Atau di awal dibaca dia furu. Nah, kalau ishtarawul di awal doang yang dibaca ishtarau. Nah, itu bisa kita bandingkan. Terus ya bisa kita bandingin tentang huruf waw. Nah, untuk huruf waw ya, waw ini dia sama tulisannya. Bahasa beda nggak Bu tulisan waw? Jawabannya sama. Nah, cuma nanti fungsinya beda. Nah, itulah Masya Allah ya keren ya bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini pentingnya kita belajar Al-Quran, belajar tajwid. Karena nggak cuma huruf yang kita harus pahami bagaimana ngucapin huruf ini, bagaimana tulisannya.
Yang untuk yang ikro tentu mereka masih pengenalan huruf-huruf panjang pendek. Tapi ternyata selain itu ada hukum yang perlu dipelajari. Nah, sehingga memang kita harus selalu belajar ya ibu-ibu ya, biar kita nggak keliru karena ini kalam Allah. Kalam Allah itu nggak bisa kita ajak main asal-asalan bacanya. Naudzubillah kalau sampai kita bodoh amat lah. Yang penting baca, yang penting lancar. Padahal lancar itu belum tentu benar. Kita kembali dia sama-sama wow. Tapi nanti fungsinya bisa beda. Kapan kita bedain? Lihat harokat sebelumnya. Dia sama-sama sukun. Kita lihat harokat sebelumnya fathah. Oh iya, berarti dia huruf lin. Sebelumnya dhammah, berarti dia huruf mad. Kenapa kok mesti dipisah ya apa namanya istilahnya? Karena nanti yang keluar pun dalam lisan kita, pendengaran kita mendengarnya pun berbeda. Dari sisi kadar pun berbeda. Ishtarau bih. Dia lebih cepat rau bih. Ayyakfuru ru ya. Ayyakfuru bima lebih panjang. Walaupun panjangnya nggak beda banget gitu nggak. Ya kalau ishtarau dia satu lebih dikit lah. Ada ulama yang bilang 1,5, 1/3/4 ya pokoknya kurang lebih aja. Kalau ayyakfuru dia 2 harokat. Cuma beda sedikit. Nah, dari sisi makhroj beda atau sama? Beda Ustazah. Beda. Kalau yang Beda, mau lihat Ustazah. di mana makhroj wawlin? Waulin di dua Dua bibir saja dua bibir. dimonyongkan. Kedua bibir. Ada bibir yang Dimonyongkan. ya Membulat. dibonyongkan atau membulat, iya mumtaz. Kalau waw mad, di mana makhrajnya? Di Al-Jauh. al-jauf. Di Itu al-jauh. ajauf, dia Di aliran. Tapi Oh. kalau waw madiyah tetap monyong nggak bibirnya? Monyong Ustazah. Tetap monyong. Lah kan dia sama aja Ustazah monyong beda. Dia sama-sama monyong tapi sumbernya beda. Kalau ishtarau au, nah itu tuh bibir emang bunyinya itu sumbernya keluarnya dari bibir. Tapi kalau ayak furu bibir itu bukan sebagai sumber, dia hanya organ suara yang mengikuti. Kayak gimana misalkan contoh kita misal kita ingin menggerakkan suatu organ tubuh kita. Oh ya saya pengen menggerakkan jari. Saya pengen angkat jari ke kepala saya. Kira-kira siku ikut naik nggak? Ikut naik nggak sikunya? Enggak. Hah? Ikut naik nggak? Ibu mau menggerakkan jari. Jari ibu ada Enggak, di, Ustazah. anggapnya lagi di paha ibu. Ibu ingin menaruh jari ke rambut ibu. Ibu niatnya jari kan yang mau ibu pindahin sama kayak bibir. Ibu sama kayak huruf mad. Ibu niatnya tuh alirkan suara niatnya. Tapi ada nggak organ lain yang mengikuti? Sama seperti tadi tangan, siku tangan kita ikut mengangkat nggak? Iya. Ikut Oh ngangkat iya, Ustaz. Ustazah. Ikut. Dia cuman organ yang mengikuti, bukan sumber kenanya suara, bukan sumber keluarnya suara. Ya beda kalau lilin itu memang di bibir. Coba ibu rasakan dia bunyinya kan au gitu ya. Ishtarau rau di situ emang sumber. Tapi kalau yakfuru aliran bibir itu monyong cuman organ yang mengikuti aja bukan sumber. Yaitu perbedaannya walaupun sama-sama dia mau monyong. Ya wadih umahat. Insyaallah Ustazah. Ya, mafhum ya. Ya, Insya kayak alhamdulillah. Ya, itu yang perlu kita bandingin, yang lainnya nggak usah ya kayak idogom. Ya memang apa yang perlu dibandingin nggak ada. Memang ayat furu idogomi guna, tapi apa yang mau kita bandingin dengan kata ishtarau ya tidak kecuali hubungan huruf. Mungkin bisa. Shin dengan ta apa hubungan hurufnya? Apa shin Tetap dengan ya ta Ustazah. sukun harokat? Korib, Mutakoribain. mutakoribain. Kalau nun dengan ya, sukun ketemu ya, nun dengan ya. Korib. Mutakoribain. Nah, dia Mutakoribain. mutakoribain. Tapi hukumnya berbeda. Kalau ishtarau, dia hukumnya izhar. Ayyakfuru, dia hukumnya idogom. Ya, silakan yang mau bertanya Umahat. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita ke tolibah yang ketiga. Terus saja. Heeh.
ayat 90 berarti saja ya? Ya, bisa masytarau. Wa idza qila ya. Iya. Heeh. 91 berarti saja ya? Satu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ Bima apa? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ Belakang, Mbak. قَالُوا Lidah belakang, Mbak. Tapi oh, anzala anzala. أنزل masih Mm. Ustaz? Dia lebih baik. بما بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا Mm. ويكفرون بما Kembalikan lagi di huruf ro. Wa yakfuruna. ويكفرون بما ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم Jangan terlalu ditekan ya huruf ain ya. Dia oh tawasud. Tawasud معهم itu sandaran makrojnya dia tidak terlalu kuat ya, nggak juga terlalu lemah. Ma'ahum. معهم Hmm. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن Diulang lagi. Anbiya Allah. قل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل Allahu. Ulang Allah lagi. ya saja tuh sering salah harokat. Hmm. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم Itu untuk مؤمنين ikhfa yang setelahnya huruf ta, sebenarnya posisi bibirnya mulutnya ya maksudnya itu udah benar. Cuman Mbak Ute terlalu merapat ya si mulutnya, coba jangan terlalu merapat. Kuntum, biarkan dia bisa mengalir ke depan dengan sempurna. ya baik saya dari min 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 Itu qablu nggak tebel. in Oh ya, mikobel betul. Kalau ing baru tipis. min qablu in kuntum Masih. masih Jangan sudah terlalu ditekan di lidah, di apa namanya, di hidung. Kung, bukan. kun Kung, kuntum kalau masih kita dengar masih ada itu masih ketekan lidah belakang. Coba lidah belakangnya agak dilepas ya, jangan terlalu rapat, jangan terlalu deket ya dengan oh apa namanya kun tuh si oh iya kung, lebih kuntum baik. oh gitu Lebih saja baik. Mendingan tinggal dibuka ya dikit lagi aja. diulang lagi saja ya in kuntum Iya, masih. mu'minin Ya, ini malah masih masih bagusan yang tadi. Yaitu in butuh latihan di rumah. Jadi nanti PR-nya latihan di rumah. Jangan terlalu rapat mulut. Terlalu dideketin gitu loh si oh, pangkal lidah. rahangnya saja ya rahangnya Rahang juga sama pangkal lidahnya. Karena ada masih pangkal lidah yang udah kun ngebuka tapi lidah belakangnya tetap deket. Jadi intinya si rahangnya jangan terlalu dekat. Lidah belakang jangan terlalu dekat. Satu. Yang kedua, jangan ditekan suara dari hidung banyak-banyak enggak kun kun ditekan juga lidah belakang. Jadi kesimpulannya jangan ada penekanan. Kan kalau rahang terlalu rapat kan karena ketekan ya. Biarkan dia iya mengalir ya. Nah, dan ikhfa itu memang butuh latihan. Ya, jadi nanti Mbak Uta latihan banyak di rumah. Ya nah lanjut. Walaqad ja'akum. walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhattumul ijla Tebalkan min lagi huruf kho. Summat takhadtumul ijl. tsumma takhattumul
tumul ijl. Takut Mbak, hafaz itu Takhol. itu udah jelas. Emang ada riwayat lain kayak Syu'bah itu dia idgham. Summat takhadtumul ijl. Summa takhadtumul ijl. Mm-mm. Diurangi dari mana Ustazah? Summat takhadtumul ijl dari situ. Summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum Jangan, zalimun. ikhfa itu masih. Tapi nggak apa-apa. Udah ikhfa kita tinggalin dulu. Takut terlalu lama dengan ikhfa. Vo-nya tebalin vo. Zalimun. Lanjut. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. Mbak. Sami'na. Langsung Masih aja terlalu ke dalam ain. ya? Enggak, Qalu mi-nya jangan kepanjangan. Sami'a, bukan. Sami'na langsung. qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul Lihatkan lagi di huruf qaf. Fi qulubihimul. fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum Ada tanda bendera. Bihi imanukum. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Banyak ya in kuntum Habis ya. ya. Mbak Ute coba ikuti saya bilang gini. Bilang ke depan suaranya alirkan. Nah, caranya sama, nggak ada bedanya. Coba. Kuntum. Kuntum. Udah ada aliran itu, cuma masih ketekan aja di dalam. Harusnya sama kayak tadi. Nggak ada bedanya. Nggak usah ditekan ya, tenggorokan, lidah belakang. Ya, nanti rasainnya seperti bilang Kuntum. Iya, masih banyak. Jadi nggak apa masih banyak guna kadarnya yang mengalir. Harusnya dia kadar gunanya dikit. Jadi kalau ada nun sukun, ketemu to, dal, dan ta, gunah yang mengalir itu dia sedikit. Kalau kita bisa persenkan, anggaplah 20% atau 30%. Sisanya mengalir dari mulut. Ya karena dia ikhfanya memang paling rendah. Paling Jadi samar ya Ustazah. paling apa ya nggak kedengeran paling tinggi. Jadi dia karena dia paling tinggi banget, samar banget, jadi nggak kedengeran gitu si engnya milik dari nun ya nun sukun. Ya barakallahu fiik. Oke, barokallah Ustazah, jazakillah khair. Wa jazakillahu khairan. Ya setelahnya umahat kita ke tilawah dulu. Nah, Anas, ada ya Ustazah. Ya nomor 4 ya. Telepon papa ya, yang satu. Indonesia. Yang nah, Ustazah. Kul in kanat Itu lakum tengah lidah Mbak Mesya nggak boleh cekung ya. Ya fokus ke pangkal lidah yang naik. Kanat. Kul in kanat lakumud Mbak Mesya kalau bukan ing langsung naik aja. Jangan ada cekungan lidahnya langsung naik aja. Ingka bunyinya ing. Oke. Nah itu. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Hak besar nanti ya. Coba ulang di wakaf. Khalisoh. Kalau soh itu betul tempatnya. Tapi pita suaranya terlalu lebar. Harusnya dia kebukanya sedikit. Soh. Itu lebih baik. Oke, sekarang di wasol. Khalisotam min duni.
khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in Sama kayak tadi. Naik kuntum. lidahnya. Ya, dari mana Ustazah ya? Nggak Dari apa-apa, in kuntum. Oke. In kuntum sadiqin. Sama di kuntum itu. Kun, kun, Kun- dia dibilang suaranya ngalir. Kuntum so. In kuntum sadiqin. Benar belum? Itu Mbak Ustazah? Mesya bibirnya juga masih monyong ya. Harusnya Ikhfa nggak monyong. Dia ku tarik bibir. Nah ini sembari alirkan suara ke depan. Kuntum so. In kuntum sadiqin. Nah, jadi suaranya masih ketahan di dalam. Ing, ini Mbak Mesya begini kurang lebihnya. Ing kun, ing kun, masih ketahan di ang. Harusnya ke depan. Ya itu jasa sama nanti latihan di rumah ya untuk mendapatkan feeling mengalirkan suara ke depan. Tapi dikata indallah itu lebih bagus yang tadi indallah. Ya lanjut, walan. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Hmm. Wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina Masukin lagi ke hidung. asyraku Hayatin wa. hayatin wa minal ladzina asyraku Kafnya itu kedalaman. Jadi kayak ada kof ya. Asyroku. asyraku Lebih baik. ya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin Tekan lagi di ain. Lau yu'ammaru. law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihim bimuzahzihi bimuzahzi bimuzahzihi bimuzahzihi Ada dua hak yang beda ya. Ini bimuzahzihihi. Bimuzahzihihi. bimuzahzihihi Itu bagus. Ya diwasal. bimuzahzihihi minal azabi ayyu'ammar Ulang lagi guna-gunanya. Ayyu'ammar. ayyu'ammar Dikata ainun sukun ketemu ya. Itu tingkatan gunanya keberapa Mbak Mesya? paling sempurna ya Ustazah. Oh, paling Ai sempurna. Itu Hmm. kami guna betul paling sempurna. Ya jadi nun ketemu ya, nun sukun dan min tasydid harusnya gunanya sama-sama panjang. Ayyu'ammar. Tadi kurang Mbak di apa nun sukun ketemu ya-nya. Hmm. Ayyu'ammar Ya, itu lebih baik ahsanti. wallahu Ya, basirum terus wallah tarik lagi bibirnya. wallah Ahsanti. wallahu basirum Tebalkan lagi. bima ya Nah, lidah turun basi. wallahu basirum bima ya'malun. Ya, ahsanti Mbak Mesya. Mbak Mesya tinggal ikhfanya sebetulnya bisa. Tadi indahu itu indah Allah bisa. Tapi tinggal diatur aja ya apa namanya si lidahnya. Tadi contoh latihannya di kuntum juga ya sama kayak tadi Mbak Ute ya. Kasar kita ngucapin huruf ikhfa
Pokoknya nggak boleh ada penekanan berlebihan di lidah belakang. Nah, ibu-ibu harus bisa ngerasain dulu dirinya sendiri. Oh iya benar Ustazah, saya ada penekanan. Nah, kita harus ngerasain dulu. Kalau itu belum dirasain, nanti susah memang. Jadi kita merasakan ketika kita salah. Kung, oh iya bener ya, kung ada kata ketekan. Nah itu dilepas penekanannya, biar dia ngebuka, suara mengalir menuju makhraj setelahnya. Setelahnya ta, nah itu harus ke depan. Dal harus ke depan. Ya beda dengan kof sama kaf. Kalau kof sama kaf, pasti nggak lidah belakang itu naik, ibu-ibu. Pasti nggak? Iya. Iya, Pasti, Ustazah. pasti naik. Karena makhraj kaf dan kof, di mana makhrajnya? Pangkal. Angkat lidah. Angkat lidah. Pangkal lidahnya kenapa? Angkat lidah dengan langit-langit di atasnya. Iya, kalau huruf apa namanya kof, pangkal lidah nempel ke Langit-langit lunak. Langit-langit lunak. lunak. Langit-langit Nah, kalau kaf Lunak. antar lunak dan keras. Antara Jadi lunak dan keras. iya, jadi memang kof sama kaf itu udah alami, dia pasti naik ibu-ibu. Pangkal lidahnya itu pasti udah alami, dia naik. Jadi memang bagaimanapun pasti akan ada penekanan di situ. Ya sehingga suara itu susah lewat ke mulut karena ketahan sama pangkal lidah. Dia jadinya lebih banyak lewat hidung. Karena lebih banyak lewat hidung jadilah gunahnya sangat jelas terdengar. Itu alasannya. Alasan secara pengucapan lisan. Ming sin mingka mingko. Bedanya kalau kof tebel. Ming karena dia udah naik nahan suara. Nahan suara nggak bisa lewat banyak ke mulut, tapi dia lebih banyak ke hidung. Karena kan suara itu butuh keluar. Saat kita dorong, dia nggak bisa keluar lewat mulut. Lewat mana lagi yang ada celah atau lubang, yaitu hidung. Sebab itu kan ibu-ibu ada orang yang membaca huruf, tapi dia itu kok ada gunahnya. Misalkan ain, a, huruf alif ma ba itu karena dia nggak alirin ke mulut tapi dia lebih banyak ke hidung. Jadi nggak cuma nun sama mim aja orang-orang yang bergunah, ada huruf-huruf yang PR tolibah itu dia masuk dia ke gunah karena ketahan ya nggak lewatin dari mulut. Ya barakallahu fiik Mbak Mesya. Oh, Ustazah. Jazakillah khair. Wah iya setelah Mbak Mesya tolibah terakhir bukan setelah Mbak Mesya. Ya, Ana Ustazah. Ya tafadholi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Domahnya lebih domahu ya terutama. Nah kita bahas insya Allah sedikit di huruf H. H itu adalah huruf yang paling lemah. Satu, semua sifatnya lemah. Dia hamas. Lalu juga dia bagaimana? Dia juga rohowah. Lalu dia tipis istifal, tentu dia infitah. Dan huruf yang lain ada yang seperti tadi kayak huruf H. H sifatnya sama kayak H kecil maksudnya. Huruf Fa juga sama seperti H kecil. Huruf Sa juga. Tapi kenapa huruf H paling lemah? Karena dia dari tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah sama mulut lebih jauh. Makin jauhnya makhraj, makin susah keluarnya. Jadi kadang bahkan ya sering sebetulnya, ya bukan hanya kadang sering, untuk tolibah itu kurang sempurna ketika hadomah. Sudah bawaan lahir huruf H, dia itu lemah dia. Tambah lagi dia domah, bibirnya monyong. Nazzalahu, jelasin domahnya Mbak Ulfa. Nah, nazzalahu ala qalbik. Ya bagus. Ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi Jangan B, tapi ba. Baik. Muswaddiqal lima baina. musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra Manyangi guna ke hidung, alirkan lil mu'minin. Tinggal sedikit nafas di shin. Wa bushro, banyakin lagi nafas. Wa bushra lil
mu'minin. Ya, lanjut. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil Apa lagi di huruf kafirin. ain, Mbak? Aduwwul Aduwwul lil kafirin. Iya. Walaqad Nah, anzalna kalau Mbak Ulfa ini kurang agak merapat dikit lagi. Hmm. Jangan terlalu ini juga. Nanti seperti dal ketemu tak. Tambah lagi gunahnya dikit. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha Tebalkan lagi huruf ro. Wa ma yakfuru biha. wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Untuk huruf waw. Nah, waw ini kan dia mad ya. Berarti saat dia mad atau hurufnya kita panjangin, tidak boleh ada gunnah. Yang gunnah itu cuma nu dan nun sukun nanti. La yu'minun. Bukan nun. Nun, ong atau ada ong ya, berlebihan. Diulang. La yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min Rosu, tebalin lagi roknya. rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Mbak Ulfa PR-nya di domah ya. Jadi kalau mulut mah kalau saya denger ya itu udah bener. Cuma tinggal arah suara aja. Jadi arah suara itu tetap harus kita tekan. Utul kitab. Coba lagi. Utul kitab. Ya, coba diwasol. Alladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim Tebalkan lagi di huruf dho. zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya, Asanti. Hati-hati cuma di ya-nya agak tamtid ya, kepanjangan dikit. Sering memang penyakit ada ain sukun. Kalau ada ain sukun, huruf sebelumnya, terutama fathah. Karena fathah itu huruf yang khifah. Khifah itu gampang. Gampang kan? Jadi karena dia gampang, jadi gampangan. Ya, gampangan gak sempurna. Apalagi ada ain. Kita pingin memberikan tawasud ain, tapi malahan memanjangkan sebelumnya. La ya'la, jangan. La ya'la. Ya, cepatin lagi Mbak Ulfa. La ya'lamun. Ya, Asanti. Barakallahu fiik Mbak Ulfa. Wa jazakillahu khair Ustazah. Ya, wa iya. Oke, alhamdulillah waktunya cukup ya ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kebetulan saya ada janji juga gitu jam 10:30 ya, pas waktunya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan Ummahat? Ustazah Afwan, boleh Ya, bertanya? silakan. Tadi yang ikhfa itu saja. Tadi waktu yang dengan ta, dal, dan to itu kan sangat samar. Ustazah tadi memperkirakan 70%-nya itu di depan, di mulut. Kemudian sisanya di hidung. Berarti kalau yang di belakang itu, yang kof dengan kaf itu 70% Lebih di banyak. hidung,
sisanya lebih banyak. di mulut gitu. Iya, Kemudian yang di itu tengah-tengah semuanya jadi pakai 50. 50-50 udah gitu Boleh aja. begitu? Boleh begitu Ya saja? 50-50. Itu cuman Oh, perkiraan aja ya. iya, Bukan iya. artinya menjadi suatu bahan baku. Jadi untuk supaya murid lebih ngerti. Oh ini Betul, banyak betul. gitu. Oh ini sedikit. Iya, iya, iya. Betul, paham saja. Insya Allah boleh ya. Iya. Kita untuk latihan sendirinya seperti itu boleh saja. Nggak apa-apa, bebas aja. Itu kan perkara ijtihadiyah. Tapi Oh, iya. patokannya tetap harus dengan talaki. Karena kadang kita mengirakan tapi takutnya kan salah ya. Tetap dengan Iya, betul. talaki untuk memastikannya sudah betul atau belum. Betul, betul. Insya Allah saja. Mm-mm. Alhamdulillah. Ya Jazakallah baik. khair juga. Ya wajazakillah khairan. Ya, ada lagi umahat. Jadi memang ikhfa itu dia warna, ya saya bilang warna ya, warna gunnah itu seperti mungkin kita warna merah. Ada merah pekat banget, ada merah lebih muda, ada lebih muda lagi. Nah, guna pun demikian, ada yang pekat sekali bunyi angnya, ada yang berkurang, ada yang sangat kurang. Jadi begitu juga dengan kita ngucapin si guna tadi nggak bisa dalam satu tingkatan yang sama. Nah, adapun kalau durasi panjangnya dia sama, panjang ya, panjang lamanya dia itu sama saja karena dia di kamilah ya atau tingkatan gunnah yang sempurna di kedua. Ya, ada lagi umahat yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Ya, oke, alhamdulillah. Jika tidak ada, maka saya cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita tentu dalam kebaikan yang banyak. Allah menjaga kita di dalam kesehatan dan harus selalu kita niatkan apapun nikmat yang Allah berikan itu sejatinya adalah untuk membantu kita beribadah kepada Allah. Ya karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah yang mengatakan, tidaklah kami menciptakan, ya ada kata tidak, ya wa ma khalaqatul jinna, ya ma yang di sini menafikan, ya mentiadakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, dan kita adalah manusia, ya illa liya'budun, yang dimana kecuali untuk ibadah sama Allah. Dan ibadah sama Allah itu tidak melulu yang perkara hal ibadah langsung sama Allah. Seperti tilawah itu kan kepada Allah langsung. Ya kita sholat, ya kita puasa, itu ibadah langsung kepada Allah. Kita menerima takdir, beriman dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ada ibadah-ibadah yang berhubungan dengan yang lain, tapi Allah ridho. Atau bahkan Allah memerintahkan, mewajibkan, itu pun ibadah. Dan niatkan apapun yang di dunia ini supaya tidak sia-sia ibu-ibu ya. Hal yang mubah itu bisa menjadi pahala asal dengan niat. Contoh tidur. Ya, tidur siang itu mubah. Ya kalau malam bisa jadi sebuah kewajiban kan kita wajib menjaga tubuh kita. Berapa jam kewajiban lebih dari itu ya mubah aja. Berlebihan ya bisa jadi tidak disukai gitu ya. Nah ini anggapnya mubah tidur siang enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya memang untuk menekan tubuh kita ingin supaya tubuh itu nanti malam biar ada kegiatan, apalagi ada kelas online Zoom, belajar, pengen tilawah gitu ya. Kalau nanti Ramadan biar bisa qiyamul lail, bisa tarawih bareng dengan imam misalnya, itu akan menjadikan pahala juga. Makan juga demikian. Oh, makan makanan yang cari yang bergizi, kita niatnya itu untuk supaya tubuh kita sehat, anak kita sehat, mereka setelah itu bisa ibadah, itu jadi pahala. Tapi kalau kita nggak niatin hal yang tadi mubah, itu sayang sekali. Apalagi kan banyak banget ya Bu ya dalam kehidupan kita keseharian kita yang banyak hal yang mubah. Ya ini sayang kalau kita tidak mengambil pahala tadi. Ya jadi kembali kepada innamal a'malu binniat. Dan niat itu Masya Allah punya power yang besar. Ketika niatnya baik, niatnya kuat, Masya Allah itu mudah segala apapun kita jalani. Maupun itu hal yang membuat kita pusing, membuat kita mungkin merasa berat, tapi niatnya itu yang akan lebih menguatkan kita. Ya seperti hadir ya di kelas hari ini pun itu tergantung niat kita yang membuat pun lebih berwarna lagi. Ya alhamdulillah ya saya cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Syukron. Ustazah. Barakallahu Jazakallah fiik. khair.